Assalamualaikum Bu Mama. Waalaikumsalam Bu Nini. Oke. Gimana nih kabarnya Bu Mama? Baik gak Bu Mama hari ini? Alhamdulillah Bu Ning, kabar saya baik nih. Mudah-mudahan Bu Ning juga ya. Demikian. Iya, alhamdulillah baik Bu Mama. Ya, Tadi kata anak-anak Bu Mama nyariin saya ke kelas. Ada apa nih? iya benar tuh Bu Nining. Tadi ya saya nyari tuh. Ternyata kata anak-anak Bu Ning udah keluar dari kelas dan katanya sih ada di ruang guru. Jadi saya langsung aja tuh ke ruang guru ya. Alhamdulillah ternyata Bu Ning ada di Hmm, sini gitu. oh gitu. Boleh kalau emangnya ada apa sih Bu Mama sampai nyariin saya? Ada sesuatu hal sih Bu yang saya ingin obrolkan nih dengan Bu Nining. Sepertinya saya tertarik nih ngobrol dengan Bu Nining. Rahasia nggak nih? Rahasia nggak? Enggak sih Bu, artinya ini aja ini mah Hmm, apa curcol apa ya. Sering-sering aja nih biar apa tercerahkan gitu ya. oke. Oh gitu. Bolehlah kalau kita ngobrol. Kebetulan saya juga udah beres, nggak ada jam nih hari ini Bu. Nah, lagi jam kosong juga nih. Ya udah, apa nih Bu yang mau diobrolin nih Bu? Kalau boleh tahu, tapi sebelumnya mau di mana nih ngobrolnya kita? Bu, saya memang alhamdulillah juga ini jamnya sama nih kosong ya, nggak ada Hmm, jam ngajar. Kalau mau ngobrol ya kita sekarang aja. Kebetulan tuh iya. Bu ya, di gazebo tuh Bu nyantai tuh Bu. Kalau kita di ruang guru nih khawatir yang lain ada, kita tidak nyantai teh Bu ya. Jadi kita pengennya saya ke gazebo aja suasananya nyantai dan mendukung tuh Bu ya. Gimana Bu Hmm, kalau seperti itu gitu? oke, boleh deh kita ke gazebo. Kebetulan nanti ini kan lagi kosong nih, biar Hmm, sekalian lanjut kita ya. Nanti ngobrol-ngobrolnya enak, biar nyaman gitu ya. iya, Oke, silakan Bu, ayo, yuk. yuk mari Bu ya. Yo. Nah, oke, silakan duduk Bu Mama. Nah, biar nyaman Bu Mamanya kan kita udah nyaman nih di gazebo. Mau Iya, ngobrolin apa sih Bu Mama tadi? ya baik Bu Nining. Jadi saya mau ngobrol ini nih sedikit curhat sih ya. Iya. Saya memiliki permasalahan nih. Ada anak ya yang satu orang sih ya itu pada saat pembelajaran itu dia tertidur ya. Kalaupun Mhm. tidak tertidur dia ada hawa kantuk-kantuknya yang menurut saya masih luar biasa gitu. Itu aja Mmm. sih. Mhm. Oh, jadi Bu Mamah lagi ada suatu yaitu yang berkaitan dengan peserta didik ya Bu Mamah ya? Iya. Jadi ada peserta didik yang, Bu Mamah ajar lagi tertidur di kelas. Lalu bagaimana sih Bu Mamah menghadapinya di kelas gitu Bu Mamah? Padahal mah Bu itu sudah saya lakukan ya beberapa cara ya. Mhm. Tetapi sepertinya belum maksimal gitu ya. Oh gitu ya? Makanya saya pengen ngobrol nih gitu. Gitu. Mhm. Ketika Bu Mama mencari saya dan membicarakan hal ini dengan saya, apakah Bu Mama sudah, ngobrol gitu misalkan dengan wali kelas, apa dengan siapa tentang siswa tersebut gitu Bu Mama? Saya inginnya sih setelah percakapan ini ya mendapatkan solusi yang terbaik ya agar Iya. siswa itu tidak tidur di kelas. Eh, dan kalaupun saya lakukan itu memang dengan rekan guru ya sudah Iya. saya ngobrol juga dengan wali kelas juga gitu. Udah saya Dengan BK omongkan sudah Bu? itu. Kenapa? Dengan guru BK sudah? Oh iya, bahkan dengan guru BK juga Bu itu sudah saya Mmm. lakukan ya. Tapi sampai sekarang ini tetap aja ya, kepikiran teh, Bu. Oke. Mhm. Oke, semoga aja dengan percakapan hari ini ada titik hasilnya ya Bu ya buat Ibu Iya. maupun saya ya. Jadi setelah yang Ibu ceritakan tadi, bisakah Bu Mama, bercerita gitu yang Ibu rasakan pada saat mengalami hal kejadian yang Ibu alami tadi mengajar gitu, menemukan peserta didik yang tertidur di kelas. Yang Ibu rasakan bagaimana?
Yang pertama sih ketika hal itu terjadi itu tetap sih Bu, kepikiran begitu ya Bu ya. Iya. Tetap Hmm. kepikir ada apa ya, sebab ketika di dalam proses mengejar pun kan, artinya ketika kita ada refleksi begitu ya, yang Mm-mm. saya tahu dari mereka sebetulnya pembelajaran itu tuh, cukup menarik gitu, bahkan, Mm-mm. siswanya aktif gitu ya, Iya. yang lainnya itu, Hmm. partisipatif banget gitu ya. Iya. Hanya yang saya temukan tuh ketika memang anak itu, apa namanya, setelah berdiskusi presentasi dilakukan, ketika dia sudah tidak presentasi di depan itu gitu ya, Iya. dianya masih sempat-sempatnya gitu dengan izin gitu ya, "Bu, saya Iya. ngantuk ini, Bu." "Oh, masih masih ada," gitu ya. Waduh, kata saya Oh, gitu ya, heeh, Bu, ya? itu. Jadi, saya merasa bagaimana gitu, pasti ada yang kurang nih ya, padahal Iya. saya sudah, lakukan gitu ya, sudah Oh, berdiskusi juga gitu, tapi oh ternyata masih seperti itu gitu. oke. Kalau boleh saya tahu, Bu, ya, Bu Mamah ya, Mhm. apakah baru kali itu ya anak itu tertidur di kelas pada saat Bu Mamah ngajar? Apa sudah permasalahan itu Mhm. baru kali ini, apa sudah berkali-kali gitu, Bu Mamah? Oh iya, makanya, tadi Bu, saya berkoordinasi dengan gurunya bahkan ke BK juga ya, karena Iya. bukan pelajaran saya aja itu Bu, ternyata Mmm. pelajaran yang lain pun, tapi alhamdulillah sih kalau di saya kan, pada titik-titik tertentu ya, dia ngantuk, bahkan saya, "Loh Bu, saya mau tidur dulu," gitu ya, seperti Mmm. itu gitu, walaupun nanti ada tips-tips yang lain ya, bahkan saya berikan Mhm. tips-tips kesehatan juga ya, agar, bagaimana supaya badannya tuh tetap fit gitu ya. Mhm. Terutama bukan saja pelajaran saya juga gitu. Nah itu Iya. sudah saya lakukan, tapi, ternyata masih gitu ya. Nah itu Oh, saya gitu. kepikiran, makanya pengen ngobrol. Dari semuanya Mhm, itu, Bu, kira-kira ya menurut Bu Mama, mhm. mana yang harus lebih penting atau yang menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu, Bu Mama? Menurut saya sih semua itu, langkah-langkah itu saya lakukan penting sih Bu, prioritas Iya. semua kan kita harus Iya. bertahap ya untuk Iya. menanganinya, hanya saja kita Mhm. sudah lakukan dengan cara ini, itu, gitu ya. "Oh Mhm. begini ya?" Gitu. Masih masih belum menemukan yang terbaik gitu Iya, ya, Bu Mama, ya? itu, iya iya. Oke. Mhm, Tadi sempat diucapkan oleh Bu Mama sudah ke wali kelas, sampai ke iya, guru BK, ya. mhm, Lalu menurut Bu Mama juga sudah semua tips ya, sampai herbal mhm, juga gitu ya, yang penting juga bisa dilakukan, lalu merupakan prioritas juga buat Bu Mama. Kira-kira nih, apa yang mhm. akan terjadi kalau Bu Mama bisa berkoordinasi dengan wali murid atau dengan orang tua siswa, Bu Mama? Nah, Bu, kalau secara langsung dengan wali murid ya, itu memang terbesit, Bu, dalam pikiran Mmm. saya ya, Iya, mhm. iya, iya. Tapi saya kan khawatir, Bu, hal Iya. itu di luar batas saya ya, Iya, karena kan saya gitu ya. bukan wali kelas, Bu, ya. Oh, iya, Itu iya. sih yang jadi permasalahannya sih, begitu. Oke, oke. Baik, kalau begitu bisa nggak Ibu koordinasi dengan wali kelasnya? Lalu kan wali kelas bisa berkoordinasi dengan wali murid, Bu. Oh, bisa sih, Bu, iya, mhm, bisa. Mmm. Nah, kalau udah seperti itu, menurut Ibu mungkin tidak solusi tersebut bisa dilakukan, Bu? Ya, mungkin bisa dilakukan, Bu. Nanti artinya Mmm. kan wali kelas juga lebih bergerak lagi ya dengan BK. Iya. Iya, bisa, Bu, iya, bisa Bagaimana dilakukan. bagaimana kira-kira cara untuk melakukannya, Bu? Misalkan Ibu kan bisa ngobrol Mhm, dengan wali kelas, lalu wali iya, kelas ngobrol dengan BK, lalu mhm. berkoordinasi dengan, wali murid atau orang tuanya. Kira-kira seperti apa gitu, cara bagaimana, eee, melakukannya gitu, Bu? Mhm. Sepertinya, saya akan lakukan, apa, seminggu sekali ya, Bu, ya. Saya Iya. akan saling mengontrol gitu ya, saling Mhm. kontrol lah secara Iya. bersama ya, baik Mhm. dengan wali kelas gitu, kemudian Mmm. orang tua dan BK tentunya, itu, Bu, ya. Oke. Kira-kira, sekarang, kapan Bu Mama akan melakukan solusi tersebut, Bu Mama? Insyaallah besok deh, Bu, saya lakukan Oh, nih. mantap, Saya langsung udah dikerjakan ada besok. kepikiran nih. Mantap banget, langsung mau dikerjakan besok. Waduh, Besok mantap. mau. Semangat, Bu, semangat. Iya iya iya. Lalu, eee,
apa kira-kira ya yang akan menjadi tolak ukur keberhasilannya nanti, Bu? Yang menjadi tolak ukur keberhasilan ini mungkin tentunya ada perubahan ya Bu ya, Ya, untuk anak tersebut ya iya agar betul. tidak tidur lagi di dalam pada saat pembelajaran itu. Iya betul, iya. Mhm. Lalu ya kita kan dalam setiap mendapatkan solusi atau mencari sesuatu untuk perbaikan refleksi ya, mungkin pasti ada hambatan ya Bu ya. Coba bagaimana cara mengantisipasi takutnya ada hambatan-hambatan gitu Bu? Ya sih ya, tapi cara mengatasinya saya akan mengupayakan untuk tetap fokus lah Bu pada Iya. permasalahan yang ada, kemudian saya juga akan tetap komitmen dan untuk bertanggung jawab ya akan permasalahan yang Mhm. tadi itu sih Bu yang akan saya lakukan gitu. Oke. Beh, Bu Mamah mantap banget. Udah mau komitmen nih dengan solusi Ibu Mamah yang temukan sendiri. Lalu nih tindak lanjut apa yang akan Ibu Mamah lakukan dari pembicaraan kita hari ini setelah mau buat besok? Lalu apakah mau diapain lagi gitu Bu Mamah? Saya tentunya tindak lanjutnya yang jelas pastilah ya Bu ya, Iya. berkoordinasi tuh dengan wali kelas dan BK. Iya. Hmm, Aduh mantep ya. Tapi selain itu Bu, karena sudah mendapatkan rencana untuk solusi tersebut, ya. yaitu dengan berkomitmen dengan wali kelas, lalu dengan guru BK dan wali murid, kira-kira ada nggak yang bisa diajak kerjasama selain itu untuk mewujudkan rencana Ibu itu Bu? Ada sih Bu, rekan guru kali Bu ya, Oh, terutama yang memang ngajar di kelas itu juga ya. iya, Kemudian juga wali kelas pastilah Bu ya. iya wali kelas pasti. Pasti. Hmm, Kemudian BK juga lah Bu, gitu ya. Mhm. oke. Nah, betul nih Bu Mama pastilah bisa menemukan solusi terbaik untuk menghadapi peserta didik yang masih terlelap tidur di kelas mungkin karena terlalu banyak ya namanya juga anak muda zaman sekarang ya Bu. Dengan Iya, banyaknya gadget atau teknologi yang digunakan mereka banyak sekali aplikasi mungkin lebih sering sendiri ya. iya. Apalagi ya anak zaman sekarang lah tahu ya Bu ya. Oke Mhm. Bu, apa Iya. gimana? Sudah cukup ngobrolnya apa ada masih yang kurang nih Bu? Apa perlu tambahan lagi? Tapi alhamdulillah sih Bu, saya sambil berpikir juga, ya juga ya, Mhm, saya akan mhm. terapkan pada hal-hal yang tadi. Nah, alhamdulillah nih Bu, saya kira cukup Mhm. nih. Terima kasih banget nih Bu. Jadi tercerahkan begitu ya. Alhamdulillah jadi saya sambil merangkai gitu, apa gitu ya, ternyata Mhm. oh iya iya juga ya kalau dengan cara gitu. Jadi dengan mengobrol itu ternyata, apa ya, sedikit plong juga ya Bu ya, jadi Iya. iya Oke, iya. berarti nanti kita ketemu lagi ya untuk ngobrol untuk seberapa jauh kemajuan yang Ibu lakukan ya Bu ya. Iya Bu, Semoga ya. aja dengan obrolan kita ada yang bisa ditambahin gitu ya Bu ya, untuk Iya Bu. kedepannya sebagai bahan refleksi dan evaluasi ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya atas pencerahannya. Sip Bu. Aduh, sama-sama Bu Mama. Jangan Ya, sungkan kalau ada apa-apa kita ngobrol aja. Toh pada dasarnya kita bisa sharing, bisa berbagi praktek baik yang untuk kemajuan kita bersama juga Bu. Sekalian untuk mempercerah dan ya setidaknya ada tips-tips yang kita bisa bagi gitu Bu ya. iya Bu. Sip Bu, saya juga terima kasih banyak nih Bu ya. Oke, sama-sama Bu Mama. Tetap Ya, semangat ya Bu Mama ya. oke, sip semangat Bu. Assalamualaikum ya Oke. Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mama. Waalaikumsalam Bu Nining. Wah, tumben nih main ke kelas nih. Ada apa ya Bu Ning? Oh, gini Bu Mama, lagi sibuk nggak? Pengen ngobrol nih sebentar. Insya Allah nggak sibuk sih. Tapi kayaknya nih Bu Ning ada masalah ya. Sini duduk deh. Bu Ning. Ya Oke. kebetulan saya juga nih jadwal ngajar sudah selesai Bu Ning. Oke, begini Bu Mama, saya pengen coaching sama Bu Mama tentang sesuatu.
Bisa nggak Bu Mama? Oh, oke, bisa lah Bu Ning. Jadi apa nih Bu Ning nih yang mau kita bicarakan hari ini? Gini Bu Mama, akhir-akhir ini saya kok merasa lelah ya. Beban kerja saya rasanya semakin bertambah, apa sayanya yang masih seperti itu ya. Sampai-sampai tugas saya utama saya yaitu mengajar di kelas sering terbengkalai. Oh, begitu. Lalu yang Bu Nining dapat setelah ngobrol ini nih, pinginnya apa sih ya? Nah, begini Bu Mama, saya pengennya sih setelah ngobrol sama Bu Mama gitu, saya dapat pencerahan gitu ya, dapat ide baru atau solusi untuk mungkin ya semangat baru buat saya gitu Bu Mama. Oke deh, semoga ya saya juga bisa dapat membantu kita bersama-sama aja ya Bu Ning. Nih kalau saya ingin tahu nih, kira-kira yang dihadapi saat ini apa ya yang Bu Nining hadapi nih saat ini? Gini Bu Mama, kan saya ini kan tugas administrasi sebagai guru kan lumayan ya, jadwal di kegiatan sekolah itu sudah mulai padat gitu, banyak kegiatan yang harus saya kerjakan. Apalagi ada tugas tambahan di luar jam ngajar saya. Rasanya nggak habis-habis gitu Bu, tugasnya gitu. Jadi saya agak mumet gitu ya, atau galau gitu ya, gimana penyelesaiannya gitu Bu. Oh iya ya, jadi Bu Nining nih merasa kelelahan barangkali ya, Iya apa yang Bu. sedang dijalani hari ini. Kemudian tadi tugas-tugasnya udah Ibu paparkan ya, tugas sebagai Iya, administrasi guru, ya, iya, tugas-tugas pelatihan, bahkan ditambah ada tugas tambahan ternyata iya. sebagai pembina OSIS. Iya Bu, Ini saya pembina OSIS, gimana ya Bu ya? luar biasa ini ya Bu Nining. Dan memang ditambah lagi Bu Nining kalau tadi perhatikan juga sebagai ini juga ya, yang jelas mah yang utama itu kan sebagai pengajar ya. Karena Iya, ya ada bimbingan juga ya ke murid-muridnya. iya. Sepertinya lumayan persoalan Bu Nining ini ya. Eh, Gimana ini Bu ya? Ini saya merasa kewalahan gitu Bu ya. Ibu lihat nggak mata saya ini sudah kayak mata panda Bu ya. Udah ini udah mm, agak melengkong begini Bu ya. Mungkin karena terlalu dengan beban kerja tugas administrasi sebagai guru, lalu dengan pelatihan-pelatihan yang saya ikuti lumayan lebih daripada 3 gitu ya pelatihan saya ikuti. Lalu ya sebagai tugas tambahan pembina OSIS juga ya yang sudah Ibu tahu tadi. mm. Saya merasa harus bagaimana gitu ya menghadapi semua ini gitu atau saya butuh refreshing gitu ya Bu ya? Wah, tapi kalau saya perhatikan Ibu tuh hebat loh. Walaupun tadi sibuk, Ibu tetap tertawa walaupun tadi katanya panda tapi ceria aja tuh. Iya bening. Ini yang Buning rasakan sejak kapan tuh kalau merasa kelelahan dari tugas-tugas itu, Buning? Ini Bu, semenjak saya di awal-awal sih, awalnya saya merasa enjoy dengan yang saya jalani gitu ya. Saya kira saya merasa enak aja gitu ya. Tapi makin ke sini kok mungkin karena tugasnya mulai bertambah dan terasa berat gitu ya Bu ya. Apa mungkin saya jenuh juga dengan rutinitas yang itu aja gitu, tidak ada apa ya, selang-selingnya atau jedanya gitu Bu. Nah, begitu berat mungkin ya perasaan Bu Nining. Hanya sejauh ini Bu Nining yang kan sudah melakukan ya, saya perhatikan sudah melakukan tanggung jawab ya dengan baik. Sampai detik ini pun alhamdulillah ya ternyata bisa dilakukan ya. Nah, kira-kira kalau merasa hari ini tadi ya, merasa kelelahan itu yang menjadi hambatan sehingga sekarang Ibu merasa kesulitan itu apa ya, Bu? Mungkin yang menjadi hambatan atau kesulitan yang saya rasakan yaitu karena tugas-tugasnya mulai numpuk, Bu. Sampai saya bingung yang mana harus yang saya kerjakan lebih dahulu gitu, Bu ya. Sedangkan saya juga punya kewajiban ya, tentunya itu ngajar di kelas. Tapi tugas tambahan dan tugas administrasi itu membuat saya
harus bisa apa ya? Ya begitulah Bu, bikin saya bingung sama galau Bu gitu Bu. Oh gitu ya Bu Ning ya. Nah kalau boleh saya tahu ya Bu Ning ya, yang menjadi penyebabnya itu hal apa ya sehingga kok tugas-tugasnya itu bisa menumpuk seperti itu Bu? Ya mungkin ya karena saya sistem SKS, mungkin ada yang sistem SKS mengerjakan tugas ya, mungkin ada juga yang tertunda gitu pengerjaannya Bu. Karena sibuk menyiapkan pengibasan PSP yang ada tambahan itu juga tugas saya sebagai yang lain. Jadi saling susul menyusul tugas itu. Jadi tugas yang sana belum selesai, ada lagi tugas yang baru. Jadi seperti itu, Bu. Ya jadi karena seperti itu intinya itu Bu Nining merasa kewalahan ya, sehingga tadi menyatakan, "Ah, apakah saya harus menyerah saja nih untuk tidak Iya, pendidikan?" Gitu. Bukan begitu tuh Bu Nin ya? iya. Saya bahkan sampai berpikir, Mhm. apa saya mundur dulu dari tanggung jawab dari tugas tambahan yang saya jalani sekarang gitu Bu ya? Apa saya refresh dulu atau jeda dulu seperti apa gitu Bu? Baik ya Bu Ning, kalau saya dapat mengerti nih, coba deh sekarang pikirkan dengan baik ya. Seharusnya kondisi seperti apa nih yang Bu Nining ingin ke depannya gitu ya, yang ingin jalani? Sebetulnya saya sih pengennya semua kerjaan administrasi saya, tugas tambahan saya, dan tugas pokok saya bisa selesai dengan baik, lalu tepat waktu, mengajar di kelas tuntas, dan anak juga senang, dan juga punya banyak waktu untuk istirahat dengan baik, Bu. Baik ya. Jadi ya Bu Nining, semua tugas memang dijalankan dengan baik ya, tetapi ingin punya waktu juga dengan Iya, istirahat ya, dengan iya Bu, baik. betul. Kira-kira untuk hal itu ya, apa yang mungkin tidak untuk dilakukan itu? Kira-kira untuk yang bunyi ini. Mungkin mungkin saja ya Bu ya, saya Mhm. juga jika saya bisa konsisten ya dan memanage waktu dengan baik, mungkin saya bisa lebih baik ke depannya mungkin ya Bu ya. Ya sekarang coba Ibu pikirkan ya, kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa konsisten dan memanage waktu dengan baik, Bu? Hmm, bagaimana ya? Sepertinya bisa dengan mengatur cara skala prioritas kali ya Bu ya. Yaitu dengan mengerjakan hal yang penting terlebih dahulu dan deadline Hmm, yang harus paling dekat terlebih dahulu dikerjakan ya mungkin ya Bu ya. Jadi skala prioritas ya mungkin ya Bu ya. boleh Bu itu. Selain itu ada hal lain Bu yang bisa dilakukan? Mungkin juga tidak menunda-nunda pekerjaan mungkin ya Bu ya, supaya kerjaannya nggak numpuk gitu ya di dalam satu waktu gitu. Jadi sayanya nggak mumet gitu untuk mengerjakannya ya Bu ya. Nah, itu kali ya yang tidak usah apa tadi menunda-nunda pekerjaan lagi ya itu ya. Iya. Oke, lalu sekarang apa yang akan Ibu lakukan lebih dulu gitu? Oke, mungkin saya akan coba membuat jadwal kegiatan saya dulu Bu ya, sesuai dengan jadwal mengajar saya, lalu tugas-tugas saya dikerjakan dengan tidak mengganggu jadwal mengajar saya mungkin ya Bu ya. Jadi biar nggak bentrok gitu Bu, jadwal tugas tambahan sama jadwal pelatihan-pelatihan ataupun sama jadwal yang lain. Jadi tetap prioritas saya tetap pada tupoksi saya itu mengajar gitu ya Bu ya. Oke, baik ya. Kira-kira jadwal tersebut tuh ya, kapan ya akan selesai dibuat kapan itu, Bu? Insya Allah lah Bu, saya akan coba buat hari ini mulai saya kerjakan dan besok sudah bisa saya gunakan Bu dan saya bisa liatin ke Ibu deh gimana baik enggak tuh jadwalnya saya buat gitu Bu. Oke, baik tuh ya. Kira-kira bagaimana ya caranya agar kita tuh bisa tahu progres yang sudah dilakukan ya, Bu Nining berjalan atau tidaknya itu? Begini saja mungkin ya Bu ya.
Besok saya akan tunjukkan kepada Bu Mama jadwal kegiatan saya yang sudah susun. Lalu selama seminggu ke depan saya berharap Ibu juga bisa mengawasi saya agar saya patuh dan konsisten terhadap jadwal yang saya buat gitu ya Bu ya. Siap Bu? Oke, sip tuh idenya ya, udah dapat. Baik, jadi besok saya tunggu tuh jadwalnya ya. Iya. Dan tentunya minggu depan kita membahas tuh efektivitas dari jadwal tersebut, Bu. Oke, setuju. Terima kasih, Bu. Wah, keren nih, Bu. Kalau udah ketemu sama Ibu sampai lupa waktu saya, Bu, ngomong sama Ibu. Oh, maaf ya, Bu, ganggu jadwal Ibu. Mungkin saya terlalu banyak curhat sama Ibu. Gak apa-apa, Bu Ning, kita nyantai aja nih. Dan mohon maaf juga nih kalau saya barangkali hanya membuka obrolan-obrolan aja. Sebetulnya mah Bu Ning itu udah hebat, udah pastilah tahu mengatur strategi-strategi yang dilakukan, hanya untuk mengobrol aja kali ya. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Mama. Semoga Bu Mama nggak bosen diajak ngobrol sama saya, diajak collab sama saya. Yang pasti semoga solusi yang diberikan oleh Bu Mama dan di obrolan ini bermanfaat buat saya dan saya semakin lebih baik lagi. Iya. Tidak ada apa Bu, saya juga mengucapkan terima kasih. Kita juga sama-sama belajar nih. Barangkali nanti ke depannya juga kan saya juga punya trik-trik yang seperti demikian nih. Kita sama-sama belajar lah Bu ya. Dan saya ucapkan ya sama-sama juga Bu. Terima kasih. Iya Bu Mama, iya sama-sama. Yo, Assalamualaikum ya Bu Ning. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mama. Ya, sama-sama.